Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'alimatu Zahra, NIM 2017103064 dari kelas 3 Manajemen Dakwah B, akan mempresentasikan sebuah resensi buku yang berjudul Menelisik Keunikan Tafsir Klasik dan Modern untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah tafsir. Yang terhormat Ibu Risma Hikmawati MUD selaku dosen pengampu mata kuliah tafsir, dan teman-teman yang saya banggakan dan saya sayangi. Berikut adalah resensi buku. Judul buku Menelisik Keunikan Tafsir Klasik dan Modern. Penulis buku, tim penulis Abdul Jalil, Muhammad Alwi Amru Ghazali, Maryam Sofa, Bashirun, Ahmad Fauzi Ilyas, Ainun Nazifah, Mustafa Kamal, Muhammad Junaidi Ali, Abdul Wahab, Ahmad Ulil Amin, Azam Bahtiar, Darlis Dawing, Ahmad Mubarak, Aang Ruyani, Ali Mahfuz, Umi Kulsum, Husni Idrus, Urwah Nur Khairiyah. Penerbit Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Quran atau UNSIK Wonosobo, Jawa Tengah. Tahun terbit 2012. Tempat terbit Wonosobo, Jawa Tengah. Isi buku. Buku ini berisi kumpulan artikel mahasiswa S2 sekarang sudah lulus yang telah dipresentasikan di kelas ketika mereka mengambil mata kuliah membahas kitab tafsir di program studi Islam konsentrasi Ulum Al-Quran Pasca Sarjana Universitas Sains Al-Quran UNSIK Wonosobo, Jawa Tengah pada tahun 2010. Setiap artikel difokuskan pada topik tertentu dengan tujuan bahwa pembahasannya mengarah kepada hal-hal yang spesifik dari setiap kitab tafsir atau pemikiran eksegetik mufasir tertentu. Para penulis membahas topik yang berbeda-beda. Di antaranya keunikan penafsiran, nuansa integratif dalam penafsiran, pengembangan eksegetik yang berkesinambungan, meluruskan pemahaman umum, relevansi kekinian dan sikap kritis atas tafsir, dan aplikasi teori hermeneutika terhadap karya tafsir. Di antara tulisan dalam buku ini, sebagian membahas dan membidik pendekatan dan corak penafsiran yang integratif yang pernah dilakukan oleh para mufasir. Abdul Wahab misalnya, melihat integrasi antara sufisme, rasionalisme, dan saintisme dalam penafsiran Al-Alusi. Dari sini, Abdul Wahab sampai pada kesimpulan bahwa terdapat kesalahan besar apabila kita mengatakan sufisme itu tidak membutuhkan nalar rasional. Dengan pendekatan integratif tersebut, Al-Alusi menurut Abdul Wahab berpikir terbuka dan tidak fanatik terhadap suatu mazhab. Fenomena lain yang bisa kita lihat dalam karya-karya tafsir adalah bahwa para mufasir selalu mencoba untuk mengembangkan pemahaman dan penafsiran mereka sesuai dengan kebutuhan keilmuan dan atau pragmatis pada masa mereka, sehingga tafsir merupakan zeitgeist spirit waktu tertentu. Pengembangan keilmuan tidak harus meninggalkan keilmuan yang telah dicapai, melainkan merupakan upaya perbaikan dan penyempurnaan atas apa yang sudah ada. Komentar presensi mengenai buku. Yang pertama, kekurangan buku. Buku ini memiliki halaman yang tebal dan hanya berisi tulisan sehingga kurang menarik minat pembaca orang. Dalam pembahasan buku, terdapat tulisan Arab yang tidak berharokat sehingga pembaca mengalami kesulitan dalam membacanya. Yang kedua, kelebihan buku. Buku ini memiliki desain sampul yang menarik dan penuh warna. Dari segi isi, buku ini memberi pengetahuan mengenai hasil-hasil penafsiran sejumlah mufasir. Sedangkan dari segi bahasa, penulis menggunakan gaya bahasa yang mudah untuk dipahami. Penutup, buku ini disajikan secara ringkas dan jelas pada setiap pembahasan artikel dari para penulis dan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami sehingga orang yang membacanya akan mendapatkan pengetahuan dari pembahasan buku ini. Dan kita semua perlu untuk membaca buku ini, khususnya untuk orang yang sedang belajar atau mendalami ilmu tafsir. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.